Hai semuanya, tadi kita sudah mendengarkan presentasi tentang produk Nurskol dan telepon. Nah, saat ini saya coba akan mengenalkan produk yang lebih dari yang dua produk tadi, sehingga ada kolaborasi antara produk Nurskol dan telepon tadi. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan sebuah produk yang menggabungkan dua sistem tadi itu menjadi satu kesatuan sistem. Atau mungkin mengkolaborasikan atau mengintegrasikan. Nah, inilah yang dinamakan dengan Unified Communication atau disingkat dengan UCS. Nah, saya akan coba memperlihatkan bagaimana Unified Communication ini yang memang base-nya itu adalah full IPPBX menjadi sebuah era untuk bekerja mobile. Kita ketahui bahwa ada beberapa endpoint untuk telepon ini. Salah satunya adalah softphone. Nah, softphone ini adalah telepon, aplikasi telepon yang bisa diinstal di notebook atau smartphone. Jadi, smartphone kita atau notebook kita itu akan membawa extension kantor dari PABX di kantor kita. Fitur-fiturnya apa aja? Ya, di sana pasti ada voice call. Kemudian yang menarik adalah sudah ada voice recording-nya, gitu ya. Jadi memang betul kalau misalnya kita sudah mobile, yang dibutuhkan adalah voice recording. Kemudian ada video call. Jadi kalau voice call hanya percakapan suara saja, tapi kalau video call itu dia ada mukanya gitu ya, yang diperlihatkan. Dan yang lebih menarik lagi adalah telepon yang kita install di komputer atau notebook itu bisa melakukan screen sharing. Jadi kalau misalnya kita mau men-share Excel atau Word ya dengan lawan bicara kita, ya kita tinggal nanti sharing saja file tersebut gitu ya. Kemudian ada yang namanya chatting. Nah, ini luar biasa banget gitu. Jadi softphone itu bukan hanya untuk suara saja, tetapi juga untuk chatting. Nah, ini menarik gitu ya. Jadi antar extension kantor itu bisa melakukan chatting. Kemudian ada dokumen sharing. Nah, jadi antar extension itu bisa melakukan share dokumen, bisa berbentuk video, bisa berbentuk foto, bisa berbentuk PDF, Excel, atau yang lainnya gitu ya. Jadi kalau kita biasa menggunakan WhatsApp, kita pasti akan sering lah ya melakukan dokumen sharing ini gitu ya. Kemudian ada voicemail. Nah, voicemail ini meninggalkan pesan. Jadi kalau misalnya ada telepon masuk ke extension kita, tetapi tidak sempat kita angkat, nah orang-orang yang menelepon itu bisa meninggalkan pesan di extension kita. Nah, jadi kira-kira bayangannya seperti itu ya. Kalau dulu extension itu adanya di atas meja kantor, kalau sekarang extension itu ada di notebook atau di komputer atau mungkin di smartphone dengan nomor extension yang sama dengan nomor extension yang ada di PAB kantor kita. Kemudian saya coba akan membicarakan masalah softphone yang terinstall di desktop. Desktop ini bisa notebook atau komputer gitu ya. Jadi kita menyebutnya softphone desktop. Nah, ini nama produknya adalah Zulu. Di Senggomani namanya Zulu. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi kita tinggal menginstal aplikasinya di notebook atau di komputer. Dan menariknya softphone-nya ini bukan hanya untuk voice saja gitu ya, tapi bisa buat video call gitu ya, bisa chatting, bisa share dokumen, ini gambar kita share gitu ya, terus kita mencari extension kantor kita biar mudah pakai menggunakan nama gitu ya. Jadi powerful lah di sini gitu ya. Nah, aplikasi ini bisa diinstal di atas Windows
Windows 64 bit ya, karena yang 32 bit sudah tidak disupport oleh Microsoft. Kemudian support juga di komputer atau notebook yang operating sistemnya adalah Linux, gitu ya. Dan aplikasi softphone kita pun support untuk notebook atau komputer yang diinstal operating sistemnya adalah Mac ya. Jadi kita mensupport semua operating system yang ada di notebook atau komputer di dunia saat ini. Nah, kemudian bagaimana dengan softphone ya, gitu ya. Nah, kalau softphone-nya kita support Android dan iPhone. Di luar Android dan iPhone kita tidak support. Mungkin ada Windows Mobile ya, walaupun memang nggak begitu laku gitu ya. Nah, ini tampilannya kira-kira seperti ini. Jadi dia bisa melakukan telepon, searching namanya di sini gitu ya. Kemudian ada feature kita bisa melakukan conference 3 arah gitu ya. Jadi kita sudah nelpon, kita panggil lagi teleponnya. Nah, yang kita panggil ini bisa nomor extension kantor atau mungkin nomor yang di luar kantor ya, misalnya nomor handphone customer atau nomor kantornya, teleponnya customer gitu ya. Karena kita sebetulnya extension yang kita bawa, seperti kita biasa nelpon lah di meja seperti gitu ya. Kemudian kita pun bisa membuat yang namanya quick dial. Nah ini mungkin kalau sederhananya kayak favorit lah ya. Kita membuat beberapa favorit nomor telepon yang kita masukkan di halaman pertama, beberapa orang saja yang memang sering kita kontak gitu ya. Nah dari sini kita bisa ngeliatin statusnya, apakah available kah si orang ini atau lagi telepon. Nah itu bisa kelihatan di sini ya. Ini sangat sangat menarik gitu ya. Kemudian ada namanya call control. Jadi kalau sudah kita melakukan transaksi percakapan gitu ya. Nah, di sini nanti ada beberapa kontrol yang bisa dilakukan gitu ya. Di sini ada namanya transfer atau menambah extension menjadi conference. Di sini juga ada record percakapan gitu ya. Nah, ini recordingnya ini bukan di PABX tapi recordingnya di storage-nya yang ada di handphone seperti itu ya. Kemudian ada lagi yang namanya video call. Nah, nanti ke video call ini seperti ini. Kemudian feature berikutnya adalah ini yang penting, namanya DND, singkatan dari Don't Disturb. Jadi karena extension kantor ini kita bawa kemana-mana selama 24 jam nempel di smartphone, kita bisa membuat schedule di sini. Misalnya kita buat dalam setahun ini hanya Senin sampai Jumat, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore aja kita bisa dihubungi. Selanjutnya mungkin kita buang ke voicemail, jadi orang meninggalkan pesan gitu ya. Nah ini semua bisa disetting oleh masing-masing user ya gitu ya. Ini mungkin menarik diimplementasikan di sebuah rumah sakit gitu ya. Jadi ada di atas ini ada dokter atau suster yang membawa smartphone atau tablet yang sudah diinstal softphone. Dia bisa melakukan telepon ke kamar pasien yang memang kebetulan dia sudah mempunyai telepon deskphone, jadi yang ditaruh di atas meja. Jadi di sini dia bisa telepon walaupun si dokter atau susternya ini nggak di dalam rumah sakit, dia lagi di luar masih bisa dikontak gitu ya, karena softphone ini kan bisa dibawa kemana-mana selama ada koneksi data. Nah, ini bisa melakukan hanya voice ataupun bisa video. Jadi kadang-kadang yang namanya pasien itu merasa nyaman kalau ada melihat mukanya si dokter atau suster, si dokter gitu ya. Kemudian dia kadang di dalam rumah sakit itu ada bangsal. Setiap bangsal itu ada kepala suster. Nah, di situ ada juga telepon yang memang sengaja ditaruh gitu ya. Jadi ini nanti di setting telepon-telepon yang ada di kamar-kamar bangsal, satu bangsal itu berapa aja. Jadi dia akan mempermudah buat telepon ke kamarnya pasien gitu ya. Dan ini dia support video juga. Jadi ini sangat menarik sekali gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang teleponnya itu berbentuk wall phone. Jadi memang
Kalau yang tadi di atas meja, naruhnya, kalau ini dia nempel di dinding atau mungkin di nurse call bed ya, yang di belakang, nempel di dinding di belakang pasien gitu ya. Jadi ada beberapa model ya. Nah, kemudian Senggoma ini juga support sebagai paging profesional. Gunanya apa sih? Misalnya contoh, kalau misalnya di rumah sakit untuk memanggil, kan kadang pasiennya banyak yang menunggu gitu ya. Cara menanggil pasiennya itu kadang ada yang pakai teriak. Nah, kalau ini nggak perlu, tinggal nanti di paging dari mic ini, ya silakan Bapak atau antrian berapa masuk ke ruangan dokter penyakit apa gitu ya. Jadi tidak perlu mengeluarkan suara yang keras gitu ya. Apalagi kalau misalnya beberapa rumah sakit yang ruang tunggunya itu besar, kalau ini kan dia lorong kecil gitu ya. Nah, ini bisa berbentuk mic announcement. Orang langsung announcement pakai menggunakan mic yang ada di telepon ini, atau bisa ada paging schedule. Jadi misalnya setiap 15 menit di rumah sakit itu mau diadakan pengumuman untuk menjaga protokol 5M gitu ya. Nanti itu tinggal direkam, dimasukkan ke dalam PABX Senggoma, terus nanti setiap 15 menit diatur biar dia pengumuman ini diumumkan gitu ya melalui speaker. Jadi kira-kira modelnya seperti ini untuk topologinya. Di sini ada PABX Senggoma-nya yang masuk ke dalam jaringan data LAN. Di sini ada switch-nya. Kemudian ini mic-mic-nya, jadi mic-mic-nya ini boleh banyak ya, nggak cuma 1-2 ada, tapi bisa banyak. Ini tinggal dikoneksikan ke switch juga lewat kabel data. Nah, ini untuk speaker-speakernya, speaker-speakernya lewat koneksi data juga, cari switch yang terdekat, dia sudah POI, nanti jadi sudah tidak terbatas dengan jarak ya, selama ada koneksi data, kita bisa menaruh speakernya di mana-mana aja. Jadi kalau misalnya mic-nya ada di Semarang, speakernya kita taruh di Jogja, selama ada koneksi data, dia bisa melakukan paging gitu ya. Nah, kalau misalnya speakernya itu menggunakan speaker yang existing, misalnya sudah masih menggunakan yang analog. Nah, ini sangat memungkinkan gitu ya. Kita punya namanya paging gateway yang akan mengkonvert dari IP menjadi analog, sehingga speaker analog yang lama bisa dipergunakan. Jadi nanti biasanya kan dibuat zona-zona ya. Mungkin yang zona ketiga itu ada speaker yang memang analog, ada juga yang IP, ini tinggal digabungkan saja. Gitu ya. Dan yang penting ini, ada yang namanya music background application. Jadi ini biasanya buat musik latar di belakang. Begitu ada yang melakukan announcement dari mic paging ini, si lagu itu akan ditimpa. Seperti itu ya. Kalau announcement-nya udah selesai, paging-nya udah selesai, maka lagu itu muncul lagi secara otomatis ya. Seperti itu. Ini kira-kira seperti ini topologinya. Nah, sekarang saya coba akan mengenalkan solusi untuk customer service. Biasanya dipergunakan untuk produk telehealth di masing-masing rumah sakit. Nah, di Senggoma itu ada yang namanya ACD report atau singkatan dari automatic call distribution. Ini biasanya dipergunakan oleh call center. Jadi ini lebih ke arah incoming. Jadi nanti incomingnya untuk yang ke bagian booking atau bukan member gitu ya. Ini yang booking satu member kemana, nanti larinya call centernya kemana, grup call centernya lari. Kalau misalnya ada customer mau menanya pasien gitu ya, ingin menanyakan schedule jadwal dokter, nanti akan dilarikan ke agent yang mana untuk ngangkat. Nah, itu semua ada reportnya sampai bisa ketahuan telepon masuk dalam sehari berapa, yang tidak diambil, tidak diangkat berapa panggilan gitu ya. Semua report-reportnya ada gitu ya. Terus mungkin agent yang mana sih yang paling banyak menerima dalam dalam
dalam bulan ini gitu ya. Apakah hanya menanyakan jadwal dokter aja atau yang lainnya gitu ya. Kemudian ini feature yang kedua yang penting adalah voice recording. Nah, semua percakapan yang ada di PHB Xengguma ini semua terekam. Semua extension terekam. Nah, ini defaultnya sih disable. Nanti dari adminnya PHBX yang akan mengenablekan apakah feature ini mau di-enable atau tidak. Di extension mana aja sih yang mau di-enable itu memungkinkan. Jadi memang kalau sudah seperti ini ya, apalagi kalau gawat darurat ini memang penting untuk direkam. Jadi tidak ada kesalahpahaman antara pasien dan suster. Kemudian kita punya IVR. Jadi IVR ini sederhananya greeting lah. IVR ini singkatan dari Interactive Voice Recording. Itu bisa dibuat beberapa channel gitu ya. Mau banyak channel gitu ya, terserah gitu ya. Kalau kita sih untuk voice recording dan IVR ini free ya. Tidak ada pembelian apa-apa lagi. Kemudian kita punya reminder call. Nah, reminder call ini apa sih? Ya, mungkin contohnya yang paling sederhana adalah kalau misalnya sudah ada banyak yang daftar gitu ya, buat besok itu ada Bapak A, Bapak B, Bapak C. Nah, sebelum besok, hari ini nih, otomatis si PHBK itu akan menelepon si Bapak A, Bapak B, Bapak C. Jadi dia akan menelepon ke sana, terus nanti begitu diangkat, dia akan ngasih tahu, Bapak ada janji besok jam berapa, dengan dokter siapa, harap kesediaannya untuk datang, seperti itu ya. Jadi bisa dibuat seperti itulah kalau buat di rumah sakit. Nah, kemudian ada namanya Meet Me Conference Room. Nah, kadang dalam sebuah percakapan antara dokter dan suster itu mau banyak orang nih gitu ya, tapi jaraknya berjauh-jauhan, nggak dalam satu ruangan, ya bisa menggunakan Meet Me Conference ini. Dan Meet Me Conference ini bisa direkam juga gitu ya. Jadi nanti orang untuk masuk ke room ini harus ada passwordnya, sesuai password yang didefinisikan oleh masing-masing user. Nah, ini salah satu feature berikutnya yang sangat berguna untuk customer service itu adalah callback. Jadi kalau misalnya ada telepon masuk, tidak terangkat, mau melakukan callback otomatis sangat memungkinkan. Atau mungkin kalau misalnya kita punya website, websitenya itu kita plug-in kan softphone gitu ya. Jadi kalau dia ingin mau telepon, tinggal diklik saja. Jadi ini menggunakan koneksi data, nanti akan masuk ke customer service yang ada yang standby di rumah sakit. Xenggoma itu punya sebuah feature modul ya, namanya Property Manager, disingkat SPM, Xenggoma Property Manager. Ini berguna buat di rumah sakit ya. Ya, sebuah aplikasi yang sudah ada di dalam PHBK-nya, tinggal beli license saja gitu ya, tinggal diaktifkan. Nah, jadi kalau misalnya mungkin paling sederhana gunanya buat kamar-kamar VIP yang ada memang ada teleponnya gitu ya di ruangan VIP itu. Di situ nanti ruangan tersebut tuh si staff yang di depan itu bisa melakukan login. Jadi apa setelah login itu banyak yang bisa dia kerjakan di sana. Salah satunya adalah booking, terus nanti feature-feature check-in, check-out, wake up call, terus dia bisa ngeliatin list room-room yang ada di bangsal tersebut, customer yang sudah ada di sana siapa aja, termasuk sampai nanti ke billing. Jadi kalau misalnya telepon di dalam ruangan tersebut bisa digunakan untuk keluar, berarti kan harus ada billingnya gitu ya. Kemudian status dari bookingnya seperti apa, list bookingnya seperti apa gitu ya. Terus kalau di sisi tamu itu ada yang namanya banner ya, di teleponnya itu bisa ada banner, jadi nanti di telepon itu bisa ada nama dia, terus selamat datang Pak A gitu ya di rumah sakit ini, jadi dia langsung menunjuk nama pasiennya gitu ya. Terus si tamu ini bisa request wake up call di telepon tersebut, misalnya besok saya minta dibangunin jam 4 subuh gitu ya, atau mungkin jam 3 karena mau melakukan tahajud, itu bisa di sini. Terus dia bisa melakukan message juga. Nah, terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya, semoga bisa berguna. Oke, terima kasih.